biarlah mereka fokus saja sama pendidikan dan ibadahnya mereka gitu, supaya nggak mengganggu lah aktivitas dan tumbuh kembang mereka. Kak Inara, ini mungkin menjadi muse, bagaimana ini cantik sekali. Alhamdulillah ya, saya cantik. Masya Allah ya, janda kembang ya. Alhamdulillah, nggak mau sombong. Alhamdulillah, jadi hari ini dikasih pakai baju dari vanilla hijab seperti biasa, bajunya seperti gadis, asik. Kayak Dewi, Masya Allah, aku suka banget karena dia modelnya ini please cat gitu dan perintannya juga cantik banget. Lihat tuh kayak motif bunganya ini abstrak gitu, tapi bener-bener apa ya, bisa masuk banget konsepnya dengan tambahan ini nih, tambahan tule-tule di tangan ini yang membuat aku semakin Bidadari. seperti burung merpati terbang sana kemari. Oke, Kak Ina, ini tema Ramadan juga nggak sih seperti ini gitu? Iya, iya, pastinya dong. Semua koleksi hari ini yang keluar ini memang dipersembahkan untuk menyambut hari raya. Jadi Muslimah Indonesia jadi semakin banyak pilihan untuk koleksi hari rayanya nanti gitu. Oke, persiapan Ramadan bagaimana nih? Ini kayaknya Ramadan pertama menjadi single janda kembang. Iya lagi. Iya. Bagaimana menurut Lucu ya hidup ini. Karena tahun lalu di Ramadan tahun lalu aku masih sempat untuk puasa bareng, terus juga kita masih sempat satu hari di hari H itu masih sempat kita keliling ke keluarga masing-masing bareng-bareng. Dan sekarang udah mau menjelang Lebaran lagi ya, bulan puasa lagi. Ya Allah memberikan keberkahan Berkah ya, apa ya? ya keberkahan untuk bisa menjalani ibadah lebih fokus lagi, insya Allah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Oke Kak Ina, ini juga Ramadan pertama kamu gak sih yang mungkin bisa dibilang comeback menjadi wanita karir lagi gitu, karena beberapa tahun lalu juga kan menjadi ibu rumah tangga. Kayak apa sih mungkin Kak Ina? Masing-masing aku syukuri aja karena di tahun lalu walaupun ibu rumah tangga juga memang itu sebenarnya menjadi cita-cita aku ya, menjadi ibu rumah tangga yang bisa fokus mengurus anak dan rumah tangga dan suami kayak gitu. Tapi sekarang Allah kasih rezekinya yang berbeda, harus mulai berkarir lagi, berjuang sendiri lagi. Ya nggak masalah, tetap disyukuri karena masih banyak lah nasib-nasib yang jauh lebih kurang beruntung dibandingkan kita gitu. Jadi syukuri aja. Gitu. Ini udah mulai persiapannya apa aja sih Kak Ina mungkin? Karena kan ini berbeda ya persiapan Ramadannya apa aja sih? Apalagi anak-anak udah pada puasa juga ya, gimana Kak Ina? Alhamdulillah Lala memang sudah belajar puasa dari usia 3 tahun, puasa setengah hari sampai di usia 5 tahun udah mulai puasa full, dan hari ini usia dia kan 8 tahun gitu. Jadi udah terbiasa juga puasa sunnah Senin Kamis. Jadi ketika nanti menghadapi puasa Ramadan dia harus berpuasa full 1 hari selama 30 hari, nggak akan kagok gitu istilahnya. Dan anakku yang nomor 2 Ali juga sudah mulai belajar sedikit-sedikit puasa setengah hari gitu. Ya mudah-mudahan nanti ketika menjelang bulan puasa nanti dia udah bisa puasa full lah, belajar Ini sedikit. udah ngasih pengertian belum sih ke anak-anak? Karena kan mungkin kali ini berbeda, nggak ada hadir ayahnya, bagaimana Kak Ina? Belum lah, maksudnya mereka belum waktunya lah untuk bisa mengerti dan memahami apa artinya perpisahan orang tuanya gitu. Jadi ya biarlah mereka fokus saja sama pendidikan dan ibadahnya mereka gitu, supaya nggak mengganggu lah aktivitas dan tumbuh kembang mereka gitu sebagai anak-anak. Tapi ngasih tahu ke anak-anak mungkin gimana sih? Kadang kan nanti buka puasa sahur nggak ada ayahnya nih atau bagaimana? Atau mungkin udah tektokan mau ngasih waktu buat sahur bareng gitu Kak Ina? Enggak sih, juga sebenarnya nggak ada yang spesial yang gimana, karena dari dulu juga sahur ya sahur aja gitu. Kadang-kadang sahur sendiri-sendiri kayak gitu. Anak-anak juga terutama Starla ya, kayak dia lebih milih untuk tidur nggak sahur
sahur gitu enggak ya, tapi alhamdulillah anaknya kuat gitu, puasa seharian tanpa sahur ya. Ya aku mah nge-support aja lah, gimana anak kuatnya dia aja lah, toh juga masih anak-anak kan gak wajib puasa full. Ini bagi waktu ngurangin jadwal nggak sih? Karena sibuk banget, model juga, banyak bintang tamu juga. Gimana sih Kak Ina? Anak udah mulai menjerit belum sih, mama mana gitu? Enggak sih, alhamdulillah, karena tiap hari kalau bukan lagi ke urusan keluar kota dan atau kebutuhan harus menginap gitu ya, aku pasti sempetin untuk pulang main sama anak gitu. Sebisa mungkin pasti luangin waktu lah untuk bisa ketemu anak di siang hari gitu. Jadi di saat anak masih melek gitu, masih belum tidur, sebisa mungkin aku main sama anak, luangin waktu sama anak. Gitu. Oke Kak Ina, hari ini tadi habis sidang juga tidak hadir, mungkin udah tahu belum sih update-nya bagaimana? Ya karena kan dari pihak Virgon juga kan nggak datang. Ya aku juga ada kerjaan kan, jadi ya nggak bisa. Gitu. Kak Ina, kabarnya mau cabut gugatan di Polda ya? Itu mungkin pertimbangan seperti apa Kak Ina? Ya nggak masalah kalau memang dari pihak sana minta aku cabut duluan, ya nggak masalah, cabutnya tinggal cabut. Gitu. Berarti sekarang mungkin bisa dibilang sudah saling memaafkan nggak sih? Karena mau Ramadan juga ini. Ya lebih ke nggak mau ada masalah apa-apa lagi sih, karena pengen fokus ibadah juga kayak gitu. Bagi waktu anak-anak ke ayahnya mungkin Kak Ina mau Ramadan. Kenapa? Bagi waktu anak-anak sama ayahnya mau Ramadan ini udah mau komunikasi belum sih? Nggak ada komunikasi yang gimana-gimana sih. Nggak ada komunikasi yang gimana-gimana, jadi ya dia datang tinggal datang, kalau mau ketemu anak nggak ada yang ngalang-ngalangin. Oke, pokok. Kak Ina sedikit. Oke. Zira hari ini cantik sekali menjadi muse, mungkin ini persiapan Ramadan juga nggak sih ini kayak gini? Iya betul, emang Vanilla Hijab ini bikin koleksi untuk persiapan Ramadan, sebenarnya untuk nanti hari raya, inspirasi untuk baju lebaran. Gitu. Ini persiapan Ramadan kamu sendiri udah kayak gimana nih? Untuk persiapan Ramadan aku kali ini kayaknya nggak beda dari tahun kemarin ya, kita hanya perlu memperpanjang dan niat yang baik aja. Semoga di tahun ini amalannya makin meningkat dari tahun lalu, terus ibadah dan yang lain-lain juga jadi lebih banyak daripada tahun yang lalu, seperti itu aja sih. Cuman tahun ini jauh lebih happy daripada tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini memang udah move on secara total. Aku ngerasa udah utang-utang aku sama almarhum tuh ngerasa udah selesai, film udah udah berlayar dan baik diterima masyarakat, masya Allah tabarakallah. Jadi tahun ini tuh bener-bener untuk diri aku sendiri sih. Gitu. Ini ada target gak sih Zira? Target apa tuh? Target Ramadan mungkin kadang-kadang. Target aku sih pasti hampir sama kayak tahun lalu. Tahun lalu aku pengen ngehatamin Al-Quran, dan tahun ini juga pengen banget ngehatamin Al-Quran. Gitu. Udah ada kesempatan belum sih, atau sudah dijadwalkan nggak sih mau nyekar mungkin? Nyekar almarhum mungkin? Oh kalau itu pasti, aku nyekar almarhum itu aku biasanya sebulan sekali, tapi biasanya sebelum Ramadan sama pas mau lebaran aku pasti ziarah ke almarhum. Ziarah ke almarhum Amr dan ziarah ke almarhum abi aku. Oh gitu. Udah dekat-dekat ini atau sudah? Udah. Oh sudah selesai? Sudah. Oh gitu. Mungkin Zira, apa sih yang dipanjatkan di Ramadan kali ini gitu? Semoga makin bahagia, makin happy, dan apa ya, wish aku tahun ini sebenarnya untuk diri aku sendiri, semoga karya-karya yang aku ciptain bisa berkembang dengan baik, dan mudah-mudahan aku juga bisa mendapatkan kebahagiaan. Setidaknya aku bisa mendapatkan kebahagiaan diri aku sendiri aja dulu. Zira tadi bilang katanya masih sempat 1 bulan sekali nyekar ke makam. Mungkin kenapa sih Zira masih sering melakukan ini? Udah berapa tahun ya? Ini udah mau jalan 3 tahun. Dan sebenarnya basically nggak sebulan sekali banget, tapi kayak biasanya sebulan sekali aku datang kayak gitu. Dan kenapanya mungkin karena masih aku buat temen curhat aja sih. Aku ngerasa kalau ke sana tuh untuk cerita-cerita aja gitu, apa yang aku laluin bulan ini, apa yang aku laluin tahun ini, dan biasanya aku cerita sama almarhum. Cuman biasanya aku lebih enak ceritanya tuh ke sana gitu. Karena kalau misalkan aku pasti ngedoain setiap hari. Cuman kalau misalkan untuk lebih touchy menurutku akhirnya sering datang ke almarhum gitu.
tadi bilang sudah move on dan lega. Mungkin bisa dibilang kategori move on versi Zira tuh kayak gimana? Udah menerima kalau dia udah nggak ada di dunia, dan aku jadi ke beliau tuh jadi curhat layaknya teman. Aku curhat ke Amr tuh jadi kayak teman dan udah nggak berat hati kalau misalkan mungkin nanti aku bisa mendapatkan atau mencintai orang lain lagi gitu. Zira sedikit dong. Ini lagi viral banget. Apa tuh? Aduh, ini parah banget. Kamu ngeliatnya kayak gimana sih? Ada cowok kayak Jelas laki-laki memukul perempuan itu nggak baik banget ya teman. Bukan nggak baik, itu menurut aku pelanggaran total, dan berarti dia berani memukul perempuan, dia mentalnya itu layak untuk dipukulin menurut aku. Dia hanya berani ke perempuan gitu loh, sedangkan perempuan itu memang secara fisik kan kalah dong sama laki-laki. Jadi menurut aku itu pemukul itu benar-benar mentalnya tidak bisa diperbaiki dan harus digebukin balik atau masukin penjara. Menurutku orang-orang kayak gitu tuh nggak baik untuk ada di lingkungan-lingkungan sekitar, apalagi menerima cinta gitu. Menurut aku hati-hati ya kalian laki-laki di luar sana, jangan sampai memukul perempuan, itu nggak boleh, itu nggak baik. Oke. Terus Zira sedikit program. Yuk. Ustadz, kan aku kali ini, Ramadan kali ini pengen banget hatamin Al-Quran. Nah Ustadz, sebaiknya itu mending kita tadarusan Al-Quran atau tadabbur Al-Quran aja ya Ustadz? Nah, versi Ustaz aja boleh ya? Assalamualaikum Ustazah, aku pengen nanya karena di bulan Ramadan ini aku pengen banget hatamin Quran. Jadi aku pengen nanya nih Ustazah, lebih baik tadarus Al-Quran atau tadabbur Al-Quran ya Ustazah? Oh begitu Ustazah, terima kasih Ustazah, ilmunya bermanfaat banget. Insya Allah di Ramadan ini aku akan terapkan. Wah terima kasih Ustadz, alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat sekali. Insya Allah nanti aku akan terapkan di Ramadan kali ini. Terima kasih Ustadz. Belum nyiapin apa-apa sih jujur, karena ya belum nyiapin apa-apa, ya paling kesehatan aja sih, karena kan nanti pas Ramadan tetap ada kegiatan kerja juga. Gitu, oke. Tapi ada tradisi Ramadan nggak sih? Atau mungkin yang tahun ini yang akan Ili targetkan? Nggak ada sih, adanya tradisi Lebaran ya. Kalau Lebaran pasti kita di hari kedua itu open house buat teman-teman mampir. Terus aku juga kan kalau Lebaran masak gitu. Tapi kalau Ramadan sih berjalan seperti biasa aja. Gitu. Mungkin ada menyiapkan stamina lagi atau bagaimana di Ramadan kali ini yang ingin diperbaiki. Biasanya kan ada target tuh. Iya pasti mungkin pengennya sih nggak terlalu syuting ya. Tapi sebenarnya aku ada syuting di Ramadan gitu. Cuma ya semoga waktunya bisa tetap membuat aku fokus sama puasanya gitu. Jadi lebih diatur lagi jam kerjanya. Gitu. Ada ngurang-ngurangin nggak sih Ili? Tadi kan bilang pengen Ngurang-ngurangin, ada beberapa job gitu yang masuk, tapi kayaknya enggak ya kalau misalnya aku harus ngisi acara-acara yang melelahkan gitu, karena kan aku ada persiapan film juga, takutnya nanti malah drop badannya. Gitu, oke. Ada target kah secara ibadah mungkin? Aku tuh kalau puasa, kalau sambil kerja kan susah taraweh ya, karena ya taraweh rame, terus nanti di masjidnya heboh gitu, jadi semoga sih bisa taraweh sih, walaupun di lokasi syuting di deket-deket situ, semoga bisa sempet taraweh gitu. Gitu, arti Ramadan buat Prilly kali ini kali. Mensucikan diri ya, kita di Ramadan kan dilarang melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari, sekedar cuma kayak ngegosip aja nggak boleh gitu kan, terus menahan lapar, menahan haus, jadi ya mensucikan diri lagi gitu. Oke. Pilih sedikit dong. Ada. Hai Pak Ustadz, aku mau nanya, kalau misalnya kita puasa tapi misalnya kelepasan gitu ya sama temen, ngegosip atau ngegibah, itu puasanya tetap jalan, sah atau gimana pahalanya? Satu Dira. Hai Ustazah, Assalamualaikum. Saya mau nanya, kalau misalnya kita lagi puasa terus ngumpul sama temen, nggak sengaja ngegosip atau ngegibah, itu gimana puasanya? Oke, Kak. Dira. Oh gitu, terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Oke, Kak lagi. Dira. Terima kasih jawabannya Ustazah. 3, 2, 1. Oke. Pilih. Kapan aku apa? Kamu lihat cowok sekasar itu, apalagi kamu juga perempuan, itu gemes gak sih? Atau mungkin supaya masukin hukum aja atau bagaimana gitu? Oke, gimana Ili ngeliat video viral tadi? Ya
nggak tahu konteksnya sebenarnya kalau dari CCTV Kenapa gitu nih? kenapa, cuma yang jelas itu tindakan yang tidak baik dan bisa kriminal juga ya, karena itu kan kekerasan, terus korbannya juga sampai pingsan ya. Semoga bisa diusut supaya bisa langsung ditindak sama yang berwajib.